Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab 2023. Saya Burhanuddin. Saya salah satu mahasiswa PPG Daljab angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi Kebangkitan Nasional tahun 1908, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik, Pak. Baik ya, sebelum belajar ya, baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ya, Bapak absen dulu. Apralia, Asia, Opa, Aurora, Dinara. Baiklah, sebelum kita lanjut belajar ya, Bapak akan menayangkan sebuah video yang kita akan nyanyi bersama-sama, yaitu lagu Pemudi Muda ya. Siapa mau dulu ya? Apa yang kamu ketahui tentang kebangkitan nasional dan apa yang latar belakangi adanya kebangkitan nasional? Ya, silakan. Kebangkitan nasional merupakan suatu masa di mana bangkitnya rasa nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Dan yang melatar belakanginya adalah penderitaan bangsa Indonesia pada saat itu. Ya, benar ya. Silakan pertama. Baik ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengkonsepkan latar belakang kebangkitan nasional sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menganalisis kondisi dan peran tokoh kebangkitan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang ketiga, membandingkan kondisi dan peran tokoh kebangkitan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang keempat, menyajikan laporan hasil telaah tentang para tokoh kebangkitan nasional. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Bapak akan mereview ya sebelum pelajaran yang kemarin kita sampaikan. Siapa yang akan mereviewnya? Ya, silakan. Sebelumnya kita telah mempelajari tata urutan perundang-undangan di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Di kehidupan bernegara, hukum juga sebagai
sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi dibuatlah aturan dan perundang-undangan agar hukum terlaksana dengan baik. Ya, itu jawabannya. Ya, semangat untuk. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan menayangkan sebuah video ya PPT. Silakan kalian simak. Nanti ada beberapa pertanyaan dari PPT tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Hapkinas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1998 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School of Lady Van Inlandse Alser. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirosodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pengikut dari Stovia, Sekolah Budi Bandung, Sekolah Praja Bulan, dan Manila. Setelah peternakan dan pertanian. Para kelompok tersebut terdiri dari Suradi, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno B, Erhuder, Erangka, dan Sutomo. Kisah Budi Utomo diusulkan oleh Suradi dan kemudian yang menggunakan ialah Indikun atau India Maju dan bukan Jawa Proyek atau Jawa Maju. Budi Utomo terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo menghendaki perbaikan sosial yang di Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni menunjukkan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidi, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Budi mewujudkannya maka pada tahun 1935, Budi Utomo mendirikan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut melahirkan Partai Indonesia Raya. Menurut Suwardi, Budi Utomo merupakan wakil dari perjuangan nasionalisme. Menurutnya, orang-orang Indonesia mengajarkan pada bangsa ini bahwa nasionalisme Indonesia bukan milik orang-orang Jawa dan Madura saja. Nasionalisme milik semua rakyat Indonesia. Nasionalisme tidak bersifat kultural, tetapi bersifat politik. Budi Utomo kehilangan kegawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu perpecahan di dalam Budi Utomo dan juga muncul sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun pernah mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting. Pada tahun 1948, Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia memutuskan untuk menetapkan Hari Kebangkitan Nasional yaitu pada tanggal 20 Mei. Hal tersebut diputuskan atas dasar berdiri. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, ya Bapak sedikit akan menjelaskan tentang makna kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa semangat kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Faktor yang mendorong kebangkitan nasional. Beberapa faktor yang mendorong kebangkitan nasional yaitu semakin banyaknya atau makin tingginya kesadaran ingin bersatu, semakin tinggi dan meningkatkan semangat bangsa Indonesia ingin merdeka, serta semakin banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia. Berikutnya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya British East India Company atau POC pada tanggal 20 Maret
1602. Sejak PLC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia dan penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, POC melakukan tindakan dengan pelaksanaan politik kebiri atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan Indonesia dan merusak pula sendiri kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Bel 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa hanya memerlukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur skill tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pangeran Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Berikutnya merintis kebangkitan nasional dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota. Tujuan dan program kerja Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Sofia, Sekolah Kedokteran Jawa yang dari bangsa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas, untuk rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran bangsa. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasannya ternyata disambut baik oleh para pelajar Sofia. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan pelaksanaan gerakan yang bersifat politik sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Sofia. Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa, Madura pada tanggal 3 Oktober 1998. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar, karenanya kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian tokoh kebangkitan nasional ini ada Dr. Ki Hajar Dewantara dan Dr.
Ernest Busdeker. Ya, setelah kalian melihat tayangan PPT-nya ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kapan Hari Kebangkitan Nasional diperingati? Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati pada tanggal 20 Mei 1908. Kita membuat bertanya. Setelah kalian melihat PPT, kita bisa melihat dan bisa memahami seberapa besar penderitaan bangsa Indonesia sebelum merdeka, dan tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit di sini, yaitu mulai menyadari adanya semangat persatuan dan rasa nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sebelumnya tidak pernah ada selama penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian dari hasil paparan Bapak ya, Bapak ingin bertanya ya pada kalian, ada berapa faktor yang mendorong kebangkitan nasional? Ya, silakan. Ada dua, yaitu faktor eksternal dari bangsa Eropa yang memberikan motivasi, sedangkan faktor internal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin merdeka dan lepas dari penjajahan. Ya, luar biasa. Untuk jawabannya, tangan. Ya, setelah kita sudah memaparkan materi ya, tanya jawab. Sekarang kita buat kelompok ya, berdasarkan apa yang disepakati untuk membentukkan kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah kelompoknya dibuat. Ya, Pak. Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian kerjakan tugasnya di LKPD masing-masing. Lembar pertama menjodohkan nama-nama pahlawan kebangkitan nasional. Yang kedua, menuliskan peran dari masing-masing peran kebangkitan nasional. Silakan tugasnya dikerjakan. Gimana dari kerjaan tugasnya? Ada yang bertanya kan? Bisa ya? Baik, kalau sudah selesai semua, maka kalian akan mempresentasikan ya, Pak, daftar kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu lah ya. Silakan dipresentasikan hasil kerjaan. Ya, silakan hasil kerjaan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tokoh yang pertama adalah Dr. Sutomo atau Dr. Sudiro Husodo. Sangat besar
kita ambil dari Dr. Sutomo adalah semangat juang yang tinggi untuk membantu rakyat Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ke kelompok 1. Saya Pak, Ya, silakan. kenapa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ya, silakan dijawab. Karena pada tanggal 20 Mei berdirinya Budi Utomo adalah salah satu sebagai ciri yang menandakan kebangkitan nasional. Ya, sudah dijawab? Sudah Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan. Kemudian berikutnya yang akan mempresentasikan kelompok tugasnya kelompok 2. Silakan Ridwan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja tokoh kami. Tokoh yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Julius Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga semangka yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Nilai positif yang dapat diteladani dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di mana? Jawabannya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jepara. Tepuk tangan. Silakan di Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah kalian presentasikan ya, silakan dikumpulin RKPD-nya. RKPD sudah dikumpulkan ya. Apa yang memberikan kesimpulan ya dalam menganalisis adalah kalian sudah memahami materi kebangkitan nasional yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya makin tingginya kesadaran ingin bersatu, semakin tinggi dan meningkatnya semangat ingin merdeka, dan banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia. Kemudian untuk hasil KPD ya kelompok ya, Bapak sudah menilai. Untuk kelompok 1 Bapak kasih reward atau nilai sebesar 91. Untuk kelompok 2 92. Untuk kelompok 3 90. Dan untuk kelompok 4 91. Terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan RKPD dengan hasil yang maksimal, yang hampir sempurna. Setelah kita melaksanakan pembelajaran ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, Bapak ingin menyimpulkan ya tentang makna kebangkitan nasional. Yang kesimpulannya makna kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah bangkitnya semangat nasionalisme, kesatuan dan kesadaran rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi. Silakan kalian scan barcode. Nanti Bapak akan kirim linknya ke grup kelas. Silakan nanti kalian cek dulu ya di grup
kelasnya. Silakan nanti kalian cek dulu ya di grup kelasnya. Nanti wali kelasnya mengirimkan hasilnya ke Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Ini materinya kita akan membahas atau menganalisis tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Baik, cukup sampai sini ya untuk pelajaran hari ini. Kita tutup aja dengan membacakan doa ya. Dan membacakan Alhamdulillah. Cukup sampai sini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.